Selamat pagi, sahabat Gaji Forex. Berjumpa lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi di hari Senin 12 Agustus. Ya, apa kabar sahabat Gaji Forex? Gimana kemarin minggu lalu tradingnya aman? Gimana Bu Sandi? Kabar baik, Pak. Pergerakan kabar baik ya? Oke, Ya, ya. kabar baik. Gimana Welcome back, pergerakan? Pak Ando. Ya, terima kasih. Gimana pergerakan market minggu ini untuk satu minggu ke depannya, Bu? Ya, masih aman ya, masih sesuai dengan pemetaan kita di kemarin, baik itu di gold, di Bitcoin juga pas ya. Kemarin bahkan Bitcoin itu benar-benar kan naik tuh habis turun ke 49, itu benar-benar naik sampai dengan 60. Itu kalau nggak salah minggu kemarin kita sampaikan tuh di pivot. Nah, terus pagi ini turun lagi. Hmm, Masih sesuai range, Pak. ya. Jadi masih Dan aman. banyak dari viewers sahabat Gaji Forex yang sepertinya cukup apa ya, interest dengan Bitcoin, Bu ya. Iya, betul. Antusias ya, karena Antusias ya. berarti memang penikmatnya gadis orang itu sekitar di usia 25 sampai dengan 35 ya, Gen Z yang dimana mereka benar-benar sekarang concern di Bitcoin itu sendiri. Hmm. Oke, baik. Kita mulai masuk ke chart. Ya. Oke, boleh Pak. Oke, kita ke gold dulu ya. XAUSD, Yep. time frame daily. Wah, ini sudah pinter menggambar Eh, ini trend line ya Pak. yang gambar bukan saya, Bu, kayaknya. Pak Ando kemarin coba gambar trend line kan ya? Oh iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Iya. Yes, Saya lupa malah yes. kapan ya gambar ini. Minggu kemarin kan Minggu Pak Ando kemarin ya. sampaikan ke saya, Bu, kayaknya ini ada Oh iya, pola iya, ya yang iya. bisa digambar. Ya, ini trend line ya, bukan bukan Ya, triangle ya, pattern, tapi ini pola. ya. Oke, gold di 2427. Hari ini berarti dia ketahan di pivot ya Pak masih. Betul, pivotnya tapi 2416 pivot. Mungkin di Turun ya R2, berarti ya. R2 yang kemarin ya. R2 kemarin itu di Dan 2439. Sebentar, saya 30 ya. R2 minggu lalu Belum. itu dua empat tiga Mhm, sembilan. 2439. Ya, ketahan ketahan di situ ya. Jadi jadi begini Pak, seingat saya ya di minggu kemarin berapa hari ya? Ya, kurang lebih dalam satu minggu itu, kalau kita lihat pola daily-nya, pivotnya itu di area 2430-an. 2428, 2430, di situ pivotnya. Nah, Oke. ini yang perlu sahabat gadis forex untuk mengerti juga bahwa pivot, resistance, support itu memang bisa berubah. Ya, kalau range harganya itu memang masih di situ-situ, berubahnya mungkin nggak signifikan. Tapi kalau misalnya ada pergerakan yang misalnya langsung naik lebih range harian atau turun juga melebihi range harian, nah itu pivot, support dan resistennya bisa berubah. Itu. Hmm, Makanya penting sekali kalau kita menganalisa itu kita akan selalu lihat setiap hari seperti apa karena pasti petanya berubah. Indikator apapun yang dipakai ya, baik itu kita pakai pivot standar atau misalnya kita pakai EMA 200, EMA 100, EMA 50 itu pasti akan berubah. Karena itu kan average ya, rata-rata pergerakan gitu. Pivot juga seperti itu. Hitungannya adalah rata-rata pergerakan di harian gitu. Jadi kalau memang range-nya sudah berubah, otomatis dia garisnya juga akan geser. Seperti itu, Pak. oke, betul Bu Sandi. Jadi memang setiap Ya, hari kita harus mantau, monitoring terus Bu ya. Oke. yes, Kita betul. perlu lihat Nah, ke H1. ya boleh. Menurut saya ini di resisten ya, Pak. 24 Ya, 30-an ini sell boleh lah kalau saya bilang. ya, ini kita bisa sell Bu ya di sini ya sekarang. Ya, sell targetnya bisa di pivot. Berarti ini ya satu ya. Pivotnya di Dua empat satu tadi yang delapan. satunya, yes, 2418. Ya. Masih ada potensi. Ha. Cuman kalau misalnya sell, mungkin nunggu di 2428, 2430 sih. Atau kalau sell di sekarang Ya. nggak apa-apa. Cuman toleransi loss-nya jadi agak agak naik ya. Karena kemarin kan Hmm. tertingginya di 35 kalau nggak salah.
Kemarin di Kemarin 34. 37, Bu. Sempat Oh, malah 37. 37 ya. Ya. Nah, idealnya kalau sell sekarang atau di 30 itu stop loss-nya di atas 37 sedikit. Berarti di 38 seperti Hmm, itu. Toleransi loss-nya ya. oke. Itu Pak. Oke, siap-siap itu Itu untuk untuk XAU USD. Jadi memang ada potensi turun untuk hari ini ya. turun dulu ya. Hmm. Sebenarnya eh polanya atau apa namanya trennya itu belum tren turun sih. Trennya itu masih tren naik ya. Kan? Belum patah ya tren naiknya. Cuman Ya, sebelum dia mungkin naik bikin all time high itu dia perlu konsolidasi dulu. koreksi. Oh, ya. Atau kalau karakter investor atau pola investor itu biasanya dia akan coba dulu di pola sideways sebelum dia dapat harga rendah itu baru dia naik. Nah, seperti itu. Betul. Hati-hati ya. Jadi market ini adalah cara kita membaca apa ya karakter dari seorang investor gitu. Kan ini harganya sudah tinggi. Kalau seorang investor itu biasanya dia akan nunggu harganya turun dulu seperti itu. Ya, betul. Kalau mau buy. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke oil ya, Pak. Oh Oil itu ya. kemarin naik sampai 76. Sekarang naik 77. Tuh kan 77 ya. Kelly. Oke. Nah, Nah, kalau ini saya inget nih, saya yang gambar narik garisnya ya. Saya inget. ya Kalau ya. yang gold kemarin nggak inget. Iya. Iya, iya. Oke. Nah, Oh, pas nih persis ya. ya, Pak. Persis ya. Mas. Ya, Oh, itu itu pentingnya ya. Jadi eh, karena harga dari beberapa komoditas yang kita sampaikan ini masih sebenarnya masih belum berubah dari minggu kemarin, belum ada harga baru ya istilahnya. ya. Nah, mungkin di video ini saya banyak ngasih advice aja atau pemahaman selain teknikal kepada sahabat gadis forex ya. Jadi itu kenapa bahwa seorang seorang trader itu atau trading itu tidak hanya bisa menggunakan feeling dan lain sebagainya. Market itu bisa dibaca ya. Eh, Bisa dibaca dan kalau bisa baca itu setiap hari kita harus selalu update seperti apa ini harganya sudah bergerak kemana itu harus dianalisa dan dibaca. Dibacanya itu boleh pakai bantuan indikator atau kalau yang suka press action tanpa bantuan atau kalau istilahnya itu cat gundulan. Cat gundul itu berarti sama sekali tidak pakai bantuan Indikator. indikator. Benar-benar murni cat ya. Ya. Nah, itu juga sebenarnya bisa. Tapi itu jadi metanya itu meta harus dikelompokin ke lebih kecil lagi. Nah, seperti itu. Tapi itu perlu dilakukan setiap hari supaya trading ini tidak mengarah ke judi, Pak. Jadi ini benar-benar bisa dianalisa ya dari pola seorang investor ya. Pola investor, para investor ini sebenarnya dia buy sell-nya itu kan membentuk sebuah pola yang bisa kita baca supaya Betul, kita betul. nggak tersesat di market. Nah, seperti Betul. itu, Pak. Karena dan itu memang butuh waktu ya. Jadi kalau ada seorang trader yang newbie, dia masuk terus profit. Kalau menurut saya itu belum bisa dikatakan sukses. Hmm. Tapi lebih ke ya Anda beruntung ya, Hoki, gitu. hoki. Oke ya, beruntung. Nah, kalau seorang trader, makanya banyak yang ngomong saya trading itu 4 tahun, 7 tahun baru bisa trading for living, yaitu make sense masuk Hmm. akal karena ada proses belajar yang harus dilalui, ada proses jatuh bangun loss profit yang dilalui, nah seperti itu. Sampai akhirnya Betul. dia menemukan cara saya minimal loss dan saya pasti dalam portofolio 1 bulan saya profit, nah seperti itu. Gitu Pak Ando. Mungkin kita Oke, kembali ke siap. chat. Ya. Perlu ke time frame H1? Boleh Pak. Kalau A1 saya kemarin itu menemukan harusnya sell di daerah 77 ini ya. Sekarang 77 ya, Let's minggu kemarin. Tapi sekarang kita lihat tidak ada garis. Garisnya malah di atas ya Pak, di 78 ya apa itu? R1 R1 atau berapa R1, itu? ya R1 78. Area sebelum.
Oke, yang R1 periode Sebelumnya sebelumnya, 77,63. nah, di 77,6 atau 77,5 ya, menurut saya Hmm. itu bisa sell, Sell ya. bisa sell Hmm. di situ. Iya. Oke. Jadi Targetnya, kalau dia nanti break targetnya 78 di mungkin cut ke loss ya Pak, sini Bu ya. Targetnya ke daerah bisa. area sini bisa ya. Hmm. 75, antara 75 sampai 74 bisa targetnya untuk oil. Oke. Untuk fundamental sendiri untuk news hari ini, apakah ada yang high impact Bu? Kalau oil tidak, masih belum ada ya Pak. Oil itu fundamentalnya yang perlu diperhatikan biasanya hari Rabu itu ada inventory crude oil dari Amerika Serikat ya. Mereka Ya. merilis data setiap hari Rabu sekitar jam 21, jam 22, jam segituan. Nah, itu akan mempengaruhi harga oil. Kemudian satu Hmm. lagi mungkin misalnya ada OPEC, tapi ini belum ada ya, baik OPEC. OPEC ataupun Ya. OPEC Plus ini belum ada meeting atau apapun, jadi masih aman. Kemudian ada lagi misalnya ada ketegangan antara negara. Nah, ini yang kemarin kan antara Irak ya, kalau nggak salah. Ya. Tapi ya masih belum menurut saya tensinya belum terlalu panas sehingga ya harga oil masih masih berkisar di sini-sini Hmm. aja sih. Gitu. Ya, betul. Apalagi Amerika memohon untuk Iran tidak buru-buru menyerbu ke Israel. Betul, Iran iya, iya, harus lebih karena menahan diri katanya. ya, ya karena Amerika masih proses ini ya Pak, ILEC ya, masih proses apa Ya. namanya pilpres. Mereka kayaknya ya ya butuh butuh dana untuk Hmm. apa gawe ini atau Hmm. apa namanya acara pilpres itu berhasil dan mereka pasti butuh biaya besar. Kalau Ya. ada perang kan biasanya yang support ini Amerika nih, support Ya. senjata dan lain Ya. sebagainya. Mereka kan pasti butuh biaya lagi. Ya, Jadi ya betul. sementara disuruh Hmm. tenang dulu. Ini Bu Tapi yang Sandi, menarik seperti kalau sudah ini kan sudah menembus garis tren ya. Ini Mm-mm. kira-kira arah pergerakannya gimana nih ke depannya, Bu? Apakah akan tetap Eh, lanjut ke atas atau turun? Kalau lihat dari ininya sih masih potensi naik sih Pak. Masih bisa ke 80-an. Cuman sebelum ke Hmm. 80 itu kan sekarang 77 itu ada 3 poin. Nah, eh saya itu dan ini itu disupport sorry di resisten yang cukup kuat ya. Ya. Dari resisten sebelumnya, kemudian dari gambar terbaru yang kita gambar, di situ banyak Hmm. dia nabrak di area 77. Jadi Ya. takutnya ini akan koreksi dulu dan kalau Koreksi dia baru mau naik, naik Bu ya. Nah. Kalau mau naik, harusnya sih ada pola ya, dan ini polanya belum ada. Hmm. Nah, Hmm. khawatirnya saya dia mau bikin pola double Bikin. bottom lagi, jadi dia akan turun Oke. lagi, bikin kaki satunya, entah itu Hmm. sejajar atau lebih pendek atau lebih rendah, Hmm. baru dia Baru akan naik. baru Nah, naik seperti ya. itu. Oke. Mm-mm. Oke, baik itu untuk Harusnya sih poin. seperti itu. Kita lanjut nih yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Gadis Forex yaitu Yes, BTC, Bitcoin. Bitcoin ya, Pak. Menarik ini. Kemarin kalau yang ngikuti kita Pak Ah, dari minggu kemarin ya, beli di ya. 50, kemarin Wah, bisa take iya. profit di 62 ribu. Betul. Bahkan kemarin tuh sempat di 49, Bu. Di 49. 49 Yes. ya. Iya, 49 dan informasinya ini banyak yang margin call, Pak. Ngeri nggak tuh? Oh, oke. Mungkin karena nahan posisi by di area Hmm. 60-70 ribuan ya. Eh, Hmm. Kemudian kan secara isu itu memang kayaknya di Grab untuk orang itu beli ya di di Grab harganya kan mau ke 80 ribu atau 100 ribu sehingga orang itu tanpa melihat dulu tanpa metain harga dulu ini koreksi dulu atau enggak, nah mereka beli aja setiap setiap momen dia beli sehingga mereka lupa bahwa di Bitcoin kalau kita lihat secara teknikal ya itu Ya. dia tertahan resisten di 70-an. 70 itu bahkan polanya kan makin turun ya Pak. Ini daily ya, Ya, Delhi. dikecilin lagi. Nah, itu kan dia polanya kan makin turun. Nah, harusnya ya jangan berani buy di situ dulu. Kalau menurut saya Hmm. ya sebelum dia break
Kalau dia break 73-an yang tertingginya beberapa bulan yang lalu, nah itu mungkin dia akan Rally. rally, tapi kan Hmm. belum nembus ya. Belum, Dan belum. menurut saya Masih malah di jauh. situ dia rentan untuk koreksi gitu. Hmm. Dan sebenarnya ini itu bikin pola descending yang bikin M terus turun lebih dalam kemarin ke 49 itu sebenarnya polanya namanya descending pattern. Uh, Hmm. Dia bikin low yang lebih baru. Nah, menurut saya juga dari kemarin ya, ketika dia menyentuh di pivot, dia potensi akan koreksi lagi. Yang kemarin kan di persis menyentuh pivot ya Pak, di 62 ya. Yes, itu Oh ya, 62 betul. 62 62. betul. Kemudian dia turun. Kalau sahabat gadis Forex mau melihat kembali video saya di minggu kemarin, kalau nggak salah di hari Kamis atau Jumat saya sampaikan tuh. 62 di situ malah area sell. Area sell. Ya, Potensi akan turun ya. ya. Jadi kalau buy menurut saya tetap nunggu di bawah lagi. Nunggu dia bentuk pola lah, minimal double bottom Hmm. ya. Kalau double bottom berarti dia mungkin akan ngejar S1 atau Hmm. S S2 periode sebelumnya di area 50-an lagi. 50 ya, Yes. 50,8 ini ya. Mm-mm. Jadi kalau buy di situ area buy-nya. Oke, kita perlu masuk ke H1. H1 boleh untuk lihat eh, yang lebih detail ya kalau time frame yang lebih kecil. Ya. Oke, pivotnya masih di bawah ya Pak. Ya, Pivotnya di berapa Pak yang hari ini tuh? 57. 57 57 ya, ya. 0,01 ya rasanya. 57,0. Ya. Tapi pivotnya itu kalau saya lihat sih tidak begitu banyak rintangan ya. Khawatir saya jebol sih. Khawatir saya jebol paling Hmm, nggak ke S1. S1 atau S1 periode sebelumnya yaitu atau sini Bu ya, 54 ya. daerah 54 Ah, nih ya. Ah. 54 atau yang S1 yang periode hari ini. Periode Oh, sekarang. ini Betul lagi 51,2 51. ya. Ya, menurut saya itu kalau misalnya mau collect buy, boleh di average ya, mulai collect buy Hmm, di area 54 ya, sampai ke 54. bawah. 54 ke bawah ini area Mm-mm. buy. Oke. Mm-mm. Menurut saya begitu. Untuk Cuman memang agak hati-hati kalau misalnya dia sudah jebol area 49-nya kemarin. Nah, itu hmm, menurut saya wait and see ya, Pak. Tunggu dulu. Takutnya dia koreksi hmm, sampai kalau kemarin minggu lalu atau bulan lalu saya bilang itu bisa ke sampai dengan 38.000 Bitcoin. Turun lagi hmm. ke 38.000. Wah, Kalau udah jebol, cukup ya kalau cukup jebol jauh Bu angka ya. itu. Mm-mm. Jauh. Begitu, Pak. Oke, siap. Jadi ini kita kalau nanti sudah mendekati area ini 49, wait Mm-mm. and see Bu ya. Kita wait and see dulu. Wait and see. Takutnya bisa Mm-mm. terus bablas ke 38. Iya, Kebetulan tiga 38 ya. itu adalah support 3 Bu, S3. Support tiga ya. Ya. Mm-mm. Hmm. Oke, baik. Itu Agak tadi untuk hati-hati aja. saat. Kemudian mungkin untuk news hari ini ada news atau belum ada Bu? Saya belum cek ya, Pak. Di situ bisa lihat investing nggak, Pak? Sebentar. Kalau belum, saya coba lihat di handphone saya. Sebenarnya ini para investor ini menunggu sih, Pak, keputusan The Fed ini apakah benar-benar memutuskan suku bunga ya di September yang rencananya. Ya. Cuman kalaupun nanti misalnya suku bunganya jadi dipotong atau dipangkas, nah saya kalau lihat yang sebelum-sebelumnya ya, itu kan kemungkinan kalau suku bunganya dipotong berarti gold itu akan naik, Bitcoin mungkin juga naik. Tapi kemungkinan, kemungkinan ya Pak, kalau tidak signifikan atau statementnya The Fed nanti mereka memotong suku bunga, tapi mereka masih tampak optimis di US dollar, kemungkinan gold sih tidak naik yang sampai Signifikan break ya. ya menurut Oke. saya. Kecuali statementnya juga
agak pesimis. Kalau pesimis, gold pasti lari, pasti terbang di atas Hmm, 2.500. abang. Tapi kalau misalnya enggak, Ya, takutnya saya ya cuma nyentuh high-nya kemarin atau ya mungkin nyentuh bikin high baru sedikit tik, sedikit. baru dia turun lagi. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau saya lihat Bu, Invest. untuk news itu Mm-mm. besok ya, besok Selasa ada PPI. PPI, Oke, Rabu ada CPI, kemudian ya. Kamis ada retail sales forecast, retail sales, Mm-mm. kemudian unemployment claims Oh, itu itu juga lumayan. Kamis, sama Jumat. Jumat itu apa sih semacam izin mendirikan bangunan ya, sentimen Oh, oke. sentimen konsumen juga Jumat. Jadi Senin ini tidak ada news yang high impact. Iya, tidak ada news ya. Hari ini juga nggak ada. Oh, Pak, nanti itu jam 18 ternyata ada OPEC monthly report. Jadi mungkin oil Oh, bergerak ya oil. malam ini jam 18 ya. Jam Oke, 18 berarti jam 6 nanti sore. Mm. oke. Nah, tapi Pak ada satu lagi berita yang mungkin ini sih mengenai politik, tapi ini seperti gambaran kira-kira ekonomi ke depan seperti apa. Jadi eh, melihatnya seperti ini, sangat eh, dia baik sama Rusia, ya. Konon katanya mereka bersahabat Bu, sama maaf, si maaf, Putin. bisa diulang, Bu. Tadi Oh, iya. kayaknya koneksinya agak putus. Bisa diulang? Oh, oke. Ya. Oh ya, jadi ini ada perilaku dari beberapa petinggi sebuah negara yang menurut saya ini mungkin bisa memetakan eh, geopolitik ke depan itu seperti apa, ya. Ya. Kemudian pasti akan impact ke ekonomi, ya. Jadi kalau saya melihat beliau ini kan baik sama Rusia, ya. Rusia ini presidennya itu Putin ya. Konon katanya mereka juga bersahabat seperti itu. Jadi kemungkinan kalau misalnya Donald Trump menang, mungkin perang antara Rusia Ukraina ini akan mereda ya, karena memang si Donald Trump apa meminta mereka untuk damai seperti itu. Itu yang pertama. Terus, tapi Donald Trump ini sangat anti Cina, ya, sangat Hmm. anti Cina. Kalau kita ingat di tahun 2017, 2018 itu ada perang dagang antara Amerika sama Cina. Ini membawa harga gold juga naik, ya kan? Membawa harga gold tembus dari Setway-nya bertahun-tahun bahkan sampai 8 atau 5 sampai 8 tahun itu setway di antara 1.000 troy ounce ya sampai dengan 1.300. Itu break sampai 1.700-an ketika perang dagang Amerika sama Cina. Jadi Ya. kalau Donald Trump menang, ini yang mungkin akan menjadi ramai adalah perang dagang antara Amerika sama Cina. Cina seperti Ya. itu. Karena yang dengan pemerintahan saat ini Joe Biden sebenarnya mereka sudah agak mengketati beberapa produk dari Cina yang masuk ke Amerika ya, yang pajaknya dinaikkan Ya. atau apa. Dan itu sebenarnya sudah panas gitu. Tapi nanti kalau Donald Trump ini menang, menurut saya pasti makin panas karena konon katanya dia akan lebih mengetatkan, Hmm. lebih menaikkan pajak-pajak produk yang dari Cina. Karena Oke. Donald Trump ini benar-benar nasionalis, benar-benar Ya. dia mikir ya, Amerika, it's me gitu. Jadi dia Hmm. seperti itu. Ya. Jadi ini uh, makanya bertransaksi di bursa atau di market itu tidak akan pernah ada uh, tidak menarik gitu. Akan selalu menjadi menarik karena yaitu akan selalu ada hal-hal baru nih yang akan mempengaruhi ekonomi sehingga bisnis di trading ini atau menjadi seorang trader ini menurut saya cukup menarik. Nggak ada barang yang nggak laku lah ibaratnya seperti itu. Kalau kita berbisnis, selama kita bisa memanfaatkan, bisa membaca pasar itu seperti apa, pasti bisa cuan. Itu menariknya. Oke. Oke, baik, Miss Sandi. Sepertinya waktu sudah Ya, ya sudah cukup. Kita ya, sambung besok ya untuk analisa marketnya. ya, Oke, terima ya, kasih Sobat Gaji Forex yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu besok. Thank you. ya. Bye-bye.